Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima, ya. Maka dari itu Anda sudah bisa mulai untuk lebih fokus dan lebih semangat untuk mengerjakan tugas, ya, 2 tugas yang saya berikan untuk akhir semester. Karena semakin lama waktu semakin mendekati. Ini pertemuan kelima, 2 pertemuan lagi kita akan selesai tengah semester, ya, atau setengah dari semester, yaitu 3 bulan. Dan nanti kita setelah pertemuan ke-7 kita melaksanakan UTS. Dan kalau sudah begitu tidak terasa lagi nanti 1 semester perkuliahan kita selesai. Dan saya pastikan ini bukan ancaman, ya, bukan ancaman, tetapi ini memang betul-betul akan saya lakukan. Kalau 2 tugas itu tidak selesai, saya pastikan Anda tidak akan lulus mata kuliah saya atau mata kuliah ini. Itu saya pastikan. Kalau Anda selesaikan tugas itu, baru nanti Anda akan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Apakah B atau A, kan begitu. Atau malah C. Nah, kalau tidak selesai tugas itu, C pun tidak akan dapat, ya. Maka dia akan gagal. Maka di awal sebagai motivasi saya berikan kepada Anda, ya sudahlah main-mainnya, sudahlah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya lebih fokus kepada tugas-tugas kuliah maupun pekerjaan dan tugas-tugas penting yang lainnya. Oke, baik, pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan pembahasan masih terkait dengan yang minggu lalu, tetapi kalau minggu lalu kita kemukakan soal alasan kenapa orang tidak mau menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas alasan-alasan orang mau menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Jadi kebalikannya, ya. Kalau minggu lalu kita ungkapkan apa saja sih yang alasan yang membuat orang nggak mau jadi entrepreneur. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih alasan-alasan para entrepreneur atau wirausahawan itu yang sudah menjalankan usaha itu mau menjadi seorang wirausahawan atau menjalankan usaha. Nah, ini akan kita bahas. Saya sudah kumpulkan dari berbagai referensi. Ada beberapa nanti cukup banyak, itu akan kita bahas satu persatu berikut dengan beberapa penjelasannya. Oke, baik, ya. Jadi alasan itu pasti dimiliki seseorang sebelum melakukan sesuatu, ya. Pasti dia punya alasan, termasuklah untuk memutuskan menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan itu pasti punya alasan tertentu. Dan memang alasannya bisa saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak mesti sama. Kalaupun ada kesamaan berarti ada kebutuhan, keinginan yang sama pada diri mereka. Tapi banyak alasan yang bisa dikemukakan, ya, yang menjadi motivasi dia menjalankan sebuah usaha. Baik, kita akan coba kemukakan satu persatu. Yang pertama, alasan orang mau menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan itu adalah dia berwirausaha demi mempunyai penghasilan yang besar. Itu yang pertama. Jadi alasan pertamanya adalah dia
ingin memiliki atau mempunyai penghasilan yang besar. Nah, alasan kebanyakan orang memilih berwirausaha yang pertama itu adalah karena memang penghasilan. Memang benar ya, kalau berwirausaha itu pasti mempunyai peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar ketimbang menjadi seorang karyawan. Ya, saya katakan peluang ya, ada peluang yang besar memang ya untuk mendapatkan penghasilan yang besar ketimbang menjadi seorang karyawan. Nah, apalagi jika sebelumnya bekerja dia pada sebuah perusahaan yang kurang sejahtera, artinya penghasilannya rendah atau gajinya kecil ya. Pasti keinginan untuk resign dan menjadi seorang wirausahawan itu semakin besar tentunya. Ya, tapi yang namanya berwirausaha juga harus kita ketahui bahwa berwirausaha itu juga memiliki sebuah risiko, yaitu penghasilan yang tidak pasti. Itu sudah pasti ya. Ada risiko penghasilan yang tidak pasti dan juga potensi kerugian juga ada. Ya, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu risiko, itu sudah pasti diperhitungkan. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan yang memiliki penghasilan besar, ini butuh proses, ya, terutama proses untuk bagaimana belajar, ya, setiap hari belajar bagaimana untuk membuat usaha itu semakin maju, begitu. Dengan kemajuan perusahaan yang kemajuan usaha yang pesat itu, tentunya penghasilan diikuti dengan penghasilan yang besar juga, ya. Tapi alasan untuk mempunyai penghasilan yang besar itu menjadi alasan orang, ya, alasan pertama orang untuk menjadi seorang wirausahawan. Di samping tadi resikonya yang juga memiliki resiko bisa rugi, ya. Tetapi dengan optimisme yang tinggi, ya, orang-orang yang berpandangan bahwa kalau mau punya penghasilan besar, buka usaha, bisnis katanya. Nah, itu mereka berpandangan bahwa kalau mau jadi orang kaya, jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Nggak ada itu jadi karyawan bisa kaya katanya. Nah, itu orang-orang yang berpandangan bahwa penghasilan besar itu bisa dicapai menjadi dengan menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, orang menjadi seorang wirausahawan itu alasannya yang kedua adalah untuk merubah kondisi ekonomi keluarga. Ya. Nah, alasan yang kedua ini yaitu merubah ekonomi keluarga, ya. Apalagi kita ketahui bahwa semakin hari itu kebutuhan kita semakin banyak. Nah, terkadang bekerja menjadi seorang karyawan itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, karena itulah orang yang menjadi karyawan pada awalnya dia berpikiran bagaimana cara untuk menambah penghasilan supaya semua kebutuhan dirinya dan keluarganya itu terpenuhi. Maka dengan kondisi ekonomi tersebut, kadang orang memilih menjadi seorang wirausahawan, ya. Namun dia masih tetap bekerja, alias namanya sampingan lah ya atau sambilan. Artinya dia bekerja juga, tapi dia juga menjalankan satu usaha. Nah, ini alasannya karena dia ingin merubah kondisi ekonomi keluarga. Nah, menjadi seorang wirausahawan itu memang bisa merubah kondisi ekonomi keluarga. Ya. Nah, namun jalan yang ditempuh memang tidak mudah ya. Jadi memang tidak ada salahnya Anda ataupun kita kalau memang belum bisa melepaskan ya pekerjaan kita menjadi seorang karyawan, itu juga tidak ada masalah. Tetapi untuk merubah perekonomian itu tentunya kita harus melakukan hal yang lebih. Ya kan? Kalau kita bekerja di dua perusahaan, ini bisa dipastikan tidak mungkin ini. Ya kan? Tidak mungkin. Karena kita akan terikat dengan dua peraturan yang saling mengikat gitu.
Kan nggak terlalu berisiko ya menurut saya. Misalkan dari pagi Anda sampai jam 5 bekerja di perusahaan A, kemudian masuk lagi di pabrik satu lagi ya kan, yang masuknya itu dari sore sampai malam. Habis itu masuk lagi di perusahaan satu lagi dari malam sampai pagi. Seminggu udah mati kita. Artinya terlalu berisiko kalau kita menggunakan waktu kita untuk bekerja dengan orang lain lagi, karena ada aturan yang mengikat. Tetapi kalau kita menjalankan satu usaha, ini kendalinya akan lebih bisa mudah dibawa kendali kita karena kita yang menjalankan. Inilah yang disebut dengan sambilan tadi ya. Nah, jadi tidak ada salahnya. Anda pun yang pada hari ini pada posisi sebagai karyawan, boleh saja untuk merubah perekonomian keluarga, ada membuat satu usaha. Di mana memang usaha itu kan bisa saja Anda yang membuat, kemudian nanti Anda delegasikan kepada orang lain. Atau Anda bekerja sama, Anda punya mitra misalkan. Ketika Anda bekerja, mitra Anda yang melaksanakan. Ketika Anda sudah pulang bekerja, Anda ikut di dalamnya. Itu kan bisa juga dilakukan, ya. Jadi tidak ada salahnya. Silakan Anda bekerja, tapi kalau bisa Anda juga memiliki sebuah usaha demi perubahan kondisi ekonomi keluarga. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, alasan orang menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan itu adalah demi mewujudkan impian besar. Nah, setiap manusia pasti punya mimpi, impian ya. Sebagian orang itu menjalankan sebuah usaha demi mewujudkan impian besar. Ini bisa dibenarkan, tidak boleh kita salahkan. Ya, Anda pasti punya mimpi, saya pasti punya mimpi. Ya, memang sih kata mimpi itu saya sih kurang tepat. Lebih tepatnya cita-cita ya. Karena kalau mimpi itu prosesnya harus tidur dulu baru kita bisa mimpi. Nah, saya menyebutnya cita-cita lah. Setiap kita pasti punya cita-cita besar ya. Misalkan apa? Misalkan punya rumah gitu loh. Punya mobil, apalagi memberangkatkan orang tua naik haji dan lain-lain. Ya, pasti punya mimpi besar. Nah, mimpi-mimpi besar itu salah satunya bisa terwujud adalah dengan menjadi seorang wirausahawan begitu. Nah, walaupun memang mimpi itu bisa juga diwujudkan menjadi karyawan, tapi lihat tingkatnya ya, lihat tingkat jabatannya. Kalau jabatannya masih rendah, ya jenjang karirnya masih rendah, kemudian gajinya juga rendah, maka impian itu akan sulit. Tapi jalan pintasnya adalah dengan jadi seorang wirausahawan, bisnismen, bisnis. Nah, kalau jadi pengusaha ini, ya menentukan arahnya, kemajuan, kecepatan majunya itu kita yang menentukan. Sehingga nanti pencapaian mimpi besar kita itu bisa lebih cepat terwujud begitu loh. Kalau menjadi karyawan kira-kira misalkan gaji dengan berapa? 2 juta, 2,5 juta misalkan. Nah, kira-kira dengan dengan jabatan yang sama misalkan staf dari waktu ke waktu misalkan. Berapa tahun akan bisa terwujud mimpi itu? Misalkan mimpi punya rumah misalkan. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang banyak setiap harinya. 2,5 juta itu mungkin bisa habis dalam waktu 1 bulan. Bahkan kurang. Kapan kita waktunya menabung? Nah, itu kalau menjadi karyawan. Tapi kalau menjadi seorang wirausahawan, ini bisa jadi lompatan-lompatan besar. Ya, bisa terjadi misalkan dalam tanda kutip rezeki harimau. Artinya usaha yang kita lakukan ya terjadi sebuah potensi keuntungan yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga dalam bisa mendapatkan laba atau untung besar. Ya. Itu bisa terjadi. Ya, Rito dan mic-nya Rito ya. Itu yang ketiga ya. Jadi memang impian besar itu ya bisa terwujud memang
dengan cara kita membangun satu usaha. Dan ini memang dibutuhkan perjuangan yang keras, ya, keinginan atau kemauan yang kuat supaya bisa terwujud itu semua. Oke, saya mau tanya nih sebelum masuk kepada slide yang keempat atau yang keempat, Anda punya impian? Coba masing-masing dulu. Anda punya impian? Punya, Pak. Nah, Pastinya punya, Pak. Andri Marito Pohan, apa impian besar Anda? Cita-cita besar Anda apa? Kalau saat ini, Pak, pengen jelasin suara Kak. Ya jelas ya. Apa besar Anda, cita-cita besar Anda apa? Iya, Pak, saya ulang. Cita-cita besar saya saat ini, Pak, sesuaikan jurusan saya saja, Pak. Ingin bekerja di suatu perusahaan kayak bank gitu, Pak. Oke. Ingin bekerja di satu perusahaan itu mimpi besar ya? Di perusahaan terbaik. Oh, iya. Iya aja. Perusahaan go internasional. Di bank. Itu mimpi besar. Amin. Ya? Oh, tetap. Iya, Pak. Ya berarti Anda bermimpi tetap menjadi seorang yang diperintah-perintah, ya. Tidak Apa juga. mimpi besar Anda ingin memerintah orang lain begitu? Kan duluan diperintah dulu, Pak, baru memerintahkan. Betul, namanya impian. Kalau impian besar itu Iya. nggak usah pakai tahapan, impian itu langsung aja. Saya ingin jadi bos, saya ingin jadi pengusaha, punya perusahaan besar. Itu kan mimpi, nggak pakai tahapan. Kalau pakai tahapan, ya bukan mimpi namanya. Apa disebut mimpi? Karena kita bisa berimajinasi sesuka hati kita. Itu kan mimpi kan? Saya Iya, Pak. Iya. ada di planet Mars, boleh nggak? Ya boleh kan, namanya juga mimpi. Nah, memang kita mimpi itu harus, kalau yang memang mau kita wujudkan, itu harus realistis dan memang terukur tercapai. Nah, itu pasti tercapai. Tapi kalau Andri tadi dia mimpinya, cita-citanya bisa bekerja di perusahaan besar, ya nggak apa-apa, ya itu masih mimpi, ya mudah-mudahan terwujud. Ya, ada lagi tahap-tahapnya begitulah, Pak. Ya, nanti diperintah, terus nanti kira-kira jadi karyawan bisa nggak? Kemudian memerintahkan. Nggak bisa kalau Anda jadi karyawan, sampai kapan pun jadi karyawan. Jadi bos. Nggak bisa jadi pengusaha kalau Anda nggak buat usaha. Nah, artinya ya, mimpi kita itu ya kita sendirilah yang tahu ya. Yang lain silakan. Ada mimpi besar apa Anda? Ada cita-cita besar apa yang ada di benak Anda? Saya takut Pak. Cita-cita itu. Ada, Pak. Oke, siapa ini yang bicara? Ridho, Pak. Apa cita-cita besar Anda itu? Jadi wakil rakyat, Pak, insya Allah. Ya. Jadi wakil rakyat. Ngapain jadi wakil? Wakil rakyat. Amin. Kita mewakili siapa? Rakyat kan? Wakil rakyat. Wakil presiden. Berarti yang paling tinggi siapa? Presiden apa wakil? Presiden, Pak. Presiden. Wakil rakyat berarti yang paling tinggi rakyat apa wakil rakyat? Udah, Pak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, wakil rakyat, anggota perwakilan kumpulan orang-orang yang mewakili rakyat. Pertanyaannya, Ya, antara rakyat sama wakil rakyat, jabatannya tinggian mana? rakyat, Pak. Berarti Anda bermimpi jadi pembantu kami ya. Kami ini rakyat. Anda bermimpi Apa-apa. kami ya. Nah. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anda mau jadi pembantu kami, tidak masalah ya. Kalau Anda macam-macam, kami turunkan Anda, kemudian kami laporkan ke polisi kalau Anda korupsi nanti ya.
Oke, yang lain 2 orang. Mimpi Saya, besar. Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Ya, siapa itu? Wahyuni. Iya, Pak. Apa mimpi besar? Pengen punya usaha sendiri, Pak. Apa usahanya? Mengembangkan usaha yang orang aja, Pak. Itu. Ya, Anda kan pingin punya usaha nih. Anda punya usaha. Kira usaha di bidang apa? Di bidang makanan. Gitu, Pak. Makanan. Minuman. Spesifiknya Ya, apa? Pak. Pingin punya restoran? Hah? Anda pingin punya restoran? Bukan, Pak. Kayak cara mengelola makanan gitu kan, Pak. Ingin punya pabrik makanan, pabrik pengolahan makanan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira pabrik pengolahan makanan Iya. apa? Sudah tergambar enggak? Yang semua dari yang murah-murah aja, Pak, yang bisa yang murah dapat di kampungnya aja, Pak, gitu, yang contohnya dari ubi gitu kan. Oh, jadi pabrik misalkan pabrik keripik gitu ya, pabrik kerupuk, ya kan? Mengembangkan itu aja sih, Pak. Pabrik orong-orong, usus itu kan sederhana itu, ya. Boleh, nggak ada apa-apa, ya. Ya kalau sempat Anda jadi punya pabrik itu, kemudian Anda jalankan usaha itu, wah masyarakat itu kan di Indonesia banyak dan suka hal yang begituan kan, makanan-makanan yang ringan. Boleh. Saya pikir Anda ingin buka restoran. Saya salah satu mimpi cita saya, walaupun belum terwujud, baru setengah-setengah terwujud, sudah bubar. Ya, saya ingin punya restoran. Ya, saya enak kali saya melihat orang makan dengan lahap tuh enak saya melihatnya gitu. Jadi kalau saya punya restoran, menyaksikan orang makan dengan lahap tuh rasanya luar biasa. Dulu sempat punya, mesti sekelas kafe tapi tutup. Ya, nah ini masih mau berpikir lagi bagaimana untuk membangun itu kembali, ya kan? Oke, ada lagi satu lagi mungkin siapa yang punya mimpi besar? Saya, Pak. Ada apa cita-cita besar Anda? Kalau saya sih, Pak, ada 2 sih, Pak. Punya kerja di manajemen PT Pertamina sama punya pertambangan sendiri, Pak. Saya yakin Anda kalau Anda punya pertambangan sendiri, Anda nggak ingin lagi jadi manajer Pertamina. Ya. Iya, Pak. Pertama kan nyari modalnya dari situ dulu, Pak. Punya perusahaan pertambangan, waduh, ya kan, luar biasa. Cari modalnya dari situ dulu lah, Pak. Kerja di Pertamina. Nah, kalau cerita cita-cita, nggak usah kayak Andri tadi, nggak usah pakai mimpi, nggak usah pakai proses dari ini dulu, nggak usah. Prosesnya biarin aja. Apa goalnya aja? Saya mimpi saya, Pak, saya ingin punya tambangan begitu loh. Langsung gitu. Prosesnya nggak usah orang tahu. Jadi ini dulu, jadi ini. Ya. Iya, Pak, iya. Tapi Rizky Wahyudi mesti lebih hebat, Andri. Rizky Wahyudi mimpi besarnya jadi pengusaha pertambangan. Walaupun dia pingin jadi manajer Pertamina dulu. Kalau Anda kan enggak. Jadi karyawan. Terus nanti tetap juga jadi karyawan, tidak mau jadi pengusaha. Enggak gitu, Pak. Nah, itu bedanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan matikan lagi mic-nya. Terima kasih. Saya sudah mendengar beberapa mimpi besar Anda. Dan saya yakin yang lain juga punya mimpi besar, tapi mungkin malu untuk menyampaikan, ya kan? Mungkin ada mimpi besarnya hari ini. Mimpi saya, Pak, saya ingin menikah dengan seorang polisi. Saya ingin menikah dengan seorang tentara. Ada mimpi begitu, tapi malu untuk menyampaikan, ya kan? Yaitu, mimpi itu, Pak? Boleh itu, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita masuk ke alasan yang keempat, ya. Alasan yang keempat adalah orang menjadi seorang wirausahawan itu karena ingin meningkatkan status sosial. Nah, ini status sosial ini juga menjadi satu satu keinginan orang, ingin dianggap orang hebat,
ingin dianggap orang lain sukses. Ini status sosial maksudnya. Nah, sebagian orang memilih menjadi seorang wirausahawan itu karena memang status sosial. Apa maksudnya? Banyak karena di masyarakat itu banyak orang yang memandang kalau menjadi seorang pengusaha itu adalah orang yang hebat gitu. Orang yang dihormati. Oh, dia itu pengusaha itu. Eksekutif muda misalnya. Nah, ini pengusaha muda sukses. Nah, itu yang ingin dikejar orang salah satunya. Nah, kalau saya sendiri sih walaupun memang saya kurang sependapat ya. Artinya kalau saya menjadi seorang wirausahawan, saya alasan tidak itu salah satunya karena saya nggak terlalu peduli dengan penilaian orang lain begitu loh. Ya. Nggak terlalu peduli gitu. Walaupun misalkan itu dianggap dipuji-puji orang, nggak terlalu peduli kita dengan itu. Sehingga menjadi seorang wirausahawan itu karena memang ada tuntutan-tuntutan yang betul-betul lebih penting dari sekedar orang akan menilai kita bahwa kita menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ya walaupun misalkan di balik itu juga nanti ada hal-hal penilaian yang buruk ya. Tapi pandangan-pandangan bahwa seorang pengusaha itu dianggap terhormat, dianggap menjadi orang hebat, sukses, itu ada di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang mengalaskan atau mengalasankan menjadi seorang entrepreneur itu karena ingin dinilai orang menjadi orang yang sukses dan orang yang hebat. Nah, tapi menurut saya ini juga sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Ini tergantung orangnya ya. Baik, yang kelima adalah kenapa orang berwirausaha, alasannya ini yang saya sangat setuju, salah satu alasan yang sangat setuju. Berwirausaha itu untuk mendapatkan kebebasan waktu. Ya. Kebebasan waktu. Ya memang betul 100% kebebasan waktu itu akan kita dapatkan kalau kita bisa mengendalikan sendiri hidup kita, usaha kita. Ya, hidup kita itu maksudnya aktivitas kita ya. Nah, kalau sekarang misalkan menjadi seorang karyawan macam Muhammad Ridho, dia untuk on cam saja dia nggak bisa pada perkuliahan ini. Kenapa? Karena dia sedang bekerja. Kalau dia bekerja, kemudian dia on cam, nampak pimpinannya, dia kena marah. Nah ini kan nggak bebas namanya kan, terpenjara oleh waktu. Andai kan sekarang Anda yang sedang punya usaha, ya, kemudian Anda ikut kuliah Zoom seperti ini, ya Anda bosnya, siapa yang memarahi Anda? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ini yang saya maksudkan, ya. Nah. Jadi ada kebebasan waktu yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Kalau kita mau libur, ya libur aja. Siapa yang mau marah? Paling pelanggan nanti kan. Kok libur bang? Kok nggak buka? Oh ya, lagi ada perlu. Ya tinggal kita bilang gitu, ya kan? Nggak sibuk kita lebaran nanti. Ini kayak mana lebaran ya? Waduh, nggak bisa pula aku ini. Nggak dapat cuti begini begitu. Wah. Kalau seorang pengusaha bahkan lebarannya itu bisa di awal dan lama nanti baru balik lagi dia. Gitu loh. Nah, kalau dia mau terus-terusan masuk pun ada juga. Ada nggak pengusaha yang jor-joran? Mungkin mimpinya terlalu besar. Akibatnya apa? Akibatnya dia lebaran pun tetap buka. Itu ada. Ya kan? Ini manusia apa ini? Workaholic. Ya, orang yang mabuk kerja nih, orang yang apa, manusia dolar man ini, ya, pemburu dolar. Artinya apa? Artinya memanfaatkan setiap momen, ya kan? Misalkan dia punya usaha kafe misalkan. Bahkan saya sekarang sering banyak itu lebaran pertama kalau saya lewat gitu kan, satu keluarga makannya di McDonald gitu ada, di KFC ada, dia nggak buat lontong. Capek buat lontong, bagus makan di McDonald katanya. Saya lihat seperti itu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha itu. Tetapi intinya kita akan memiliki waktu yang bisa kita atur sendiri kalau kita menjadi seorang pengusaha. Mau berlibur, tinggal berlibur. Siapa yang mau marah?
Nah, sekarang Anda kalau menjadi orang karyawan, kemudian Anda keluarga punya agenda kita liburan, tapi di saat Anda waktu Anda bekerja, ya kira-kira Anda pilih ikut liburan atau bekerja? Paling liburan kalau memang masih ada cuti. Kalau udah nggak ada cuti, ya udah nggak bisa ikut. Ya kan gitu. Jadi di rumah orang rumah keluarga kita liburan, nah kita bekerja. Jadi ya. Kemudian alasan yang keenam adalah menjadi wirausahawan demi bisa mengembangkan pola pikir. Ini alasan yang diambil oleh seorang wirausahawan yang alasannya adalah mengembangkan pola pikir. Ini termasuk alasan yang bagus memang, karena memang kalau kita bekerja di perusahaan, nah segala aturan itu akan diatur oleh perusahaan. Kita akan terikat pada aturan. Bahkan pemikiran kita pun nggak bisa dipakai di sana kalau memang tidak sesuai dengan keinginan si pemilik perusahaan. Kan gitu. Kita punya pemikiran nih, tapi nggak cocok, nggak bisa dipakai. Nah, bagaimana supaya pola pikir kita itu bisa dilaksanakan? Ya berarti kita harus menjadi pengusahanya. Sehingga pola pikir yang banyak ini dalam pikiran kita, ide-ide, pendapat-pendapat itu, ya nggak ada orang yang menghalangi untuk dilaksanakan, karena kita sendiri yang melaksanakan. Kan seperti itu. Ya, karena kalau di perusahaan, kalau cocok pendapat kita dipakai, kalau nggak cocok nggak dipakai. Kita nggak bisa marah pendapat kita nggak dipakai, ya kan? Bisa kita marah. Ide saya kok nggak dipakai, Pak? Ide saya kan bagus, gitu. Maksa kita supaya ide kita dipakai. Udah besok keluar surat pemecatan, dipecat, PHK, selesai. Kan begitu kalau seorang karyawan. Kemudian yang ketujuh, ya, berwirausaha untuk memperjuangkan orang-orang yang disayang. Nah, ini agak dramatis nih ya. Alasan yang ketujuh adalah untuk memperjuangkan orang-orang yang disayang. Ya. Sebagian orang lagi ada yang memilih berwirausaha untuk memperjuangkan orang-orang yang disayang. Nah, apa maksudnya? Ya. Apakah banyak orang yang seperti ini? Banyak, ya, banyak sekali. Misalkan saja ingin membahagiakan orang tua dengan penghasilan lebih. Kemudian ingin membahagiakan pasangan, keluarga, anak, dan orang-orang sekitar. Ini kaitannya dengan yang kedua tadi ya, merubah kondisi ekonomi ya. Dengan penghasilan yang besar ya dari berwirausaha itu tentu lebih mudah ya memperjuangkan orang-orang yang disayang. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain? Ya. Apakah hanya bisa kita bahagiakan orang lain dengan cinta? Dengan tiap hari kita sampaikan kepada orang yang kita sayang, katakanlah misalkan istri kita, ya, selalu tiap hari dia bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi ketika dia misalkan butuh sesuatu, tetap juga dia bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu. Bisa dia bahagia tiap hari dengan kata cinta, 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 sayang, 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 nggak ada, nonsen itu semua. Ya, wujud dari cinta dan kasih sayang itu tadi ada tindakan, ya, sesuatu yang kita buat atau sesuatu yang kita berikan kepada orang yang kita sayang sehingga dia bahagia. Itulah wujud cinta dan sayang itu. Cinta dan sayang itu bukan di mulut aja, ya, aku sayang sama kau, aku cinta sama kau. Udah, habis itu nggak dibelinya beras, nggak makan orang di rumah. Bisa? Nggak bisa. Tapi lebih baik nggak usah dibilangnya, Dek, aku sayang sama kau, nggak. Aku cinta sama kau, nggak. Tapi dia pergi keluar, kemudian dibelinya beras segoni, dibelinya lauk pauk. Nah, Dek, masak, nanti kita makan. Ah, itu wujud cinta, lebih bagus begitu. Daripada tiap hari berbusa, berbunga-bunga, ya, ngomong-ngomong cinta, 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 tapi nggak ada yang dilakukan. Nah, kalau Anda yang perempuan jumpa laki-laki yang tiap hari bilang cinta, tapi nggak ada aplikasinya, buang aja. Ya, hilangkan dari Play Store, nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau ada orang laki-laki misalkan, dia itu sedikit aja. Mungkin setahun cuma bilang sayang itu cuma sekali. Pada saat kalian ulang tahun doang. Ya kan? Tapi tiap hari ada aja hal-hal yang membuat kita bahagia.
dikirimi inilah, dibelikan inilah, gitu kan, dibuatkan inilah. Nah, itu pertahankan. Lebih bagus yang begitu. Laki-laki jangan banyak cakap, tapi banyak tindakan, ya kan? Karena sini banyakan perempuan daripada laki-laki. Ingat itu Diki, Rizky, Ridho Muhammad, ya. Jangan terlalu sering bilang cinta, tapi sering bertindak untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang. Bagaimana caranya? Banyakin duit. Bagaimana cara banyakin duit? Berusaha. Kalau Anda memang hari ini nggak bekerja, Anda berusaha. Apapun usaha Anda, ya. Ini dunia ini memang ya kadang-kadang harus kita ikuti juga, ya, fenomena dunia. Orang yang punya duit lebih dihargai daripada orang yang nggak punya duit. Sepaham kalian dengan saya? Hah? Yang berjuang akan tahu. Paham. Itu kan? Orang yang punya duit akan lebih dihargai orang lain daripada orang yang nggak punya duit. Itu sudah saya alami. Ya, mungkin Anda juga mengalami. Ya. Kawan Anda yang punya duit pasti lebih Anda hormati ketimbang kawan Anda yang nggak punya duit. Nah, maka cari, ya, artinya punya penghasilan besar dengan cara berwirausaha. Oke, baik. Sebenarnya ada 17 alasan, ya, untuk menjadi kenapa orang menjadi wirausahawan, tapi saya hanya bisa menyampaikan 7 pada hari ini. Ya. 40 menit hampir selesai. Jadi kita lanjutkan alasan orang menjadi seorang wirausahawan entrepreneur part 2 minggu depan, ya. Jadi tolong nanti tugasnya tetap sama. Saya ingin Anda punya catatan yang baik, yang terdokumen dengan baik. 7 alasan, saya baru sampaikan 7, tuliskan 7-7-nya, tetapi berikut dengan penjelasannya, ya, jangan hanya ini 1, 2, 3, 4, 7, tapi dengan alasannya supaya lebih paham. Oke, baik ya. Oke, saya foto dulu untuk dokumentasi apanya kehadiran. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu nanti di diskusi di grup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.